Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatnya saum Ramadan atau puasa Ramadan. Puasa ini hebat sekali buat kita. Artinya begini, jadi puasa ini adalah hadiah dari Allah. Ini adalah hidangan dari Allah sebagai Tuhan yang menyayangi, yang mencintai hamba-hambanya. Nah, khususnya bagi umat Islam. Karena puasa Ramadan ini diwajibkan bagi umat Islam. Karena ini masuk dalam rukun Islam. Agar kita benar-benar bisa memahami. Nah, setelah paham, setelah mengerti, kita bisa menggunakan hadiah ini, hidangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita pelajari makna dari saum Ramadan. Jadi saum atau puasa Ramadan. Saum itu artinya apa? Ramadan itu apa? Nah, dari dua kata ini kita akan bisa memahami dengan benar-benar paham. Saum itu arti yang pertama adalah menahan diri. Jadi dalam hidup ini kita diberi oleh Allah yang namanya puasa ini. Selama sebulan penuh kita harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak mulia. Ini terkait dengan apa? Hawa nafsu kita, ego kita, pikiran kita, perasaan kita, tutur kata, perbuatan, perasaan kita. Kami sering menyampaikan, kalau hawa nafsu kita itu baik, ego kita itu baik, perasaan, pikiran, hati baik dan benar, itu tentu sudah sesuai dengan keinginan Allah. Yang jadi masalah itu hawa nafsu kita atau keinginan diri kita ini. Jadi hawa nafsu itu artinya keinginan diri kita ini. Kalau tidak benar, ego tidak benar, pikiran perasaan tidak benar, dan seterusnya tadi, itu yang harus kita tahan. Kalau kita mampu menahannya, kita akan mampu mendapatkan hadiah dari puasa ini. Dan itu kalau kita bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan mendapatkan manfaat, kegunaan, nilai tambah atau value added dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ini yang tadi kami sampaikan, hebatnya puasa Ramadan. Sebaliknya kalau kita ini tidak mampu menahan diri, itu pasti membahayakan kehidupan kita pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Ini yang benar-benar harus kita pahami, menahan diri ini. Arti yang kedua, saum artinya adalah membuang. Jadi membuang hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang dosa, hal-hal yang buruk, yang jahat, yang tercela, yang merugikan orang lain, merugikan dunia ini, yang merusak. Harus kita buang semua itu. Nah, ini kita dilatih oleh Allah selama 1 bulan. Ini luar biasa ini. Dalam 1 bulan kita dilatih oleh Allah, dikasih hadiah oleh Allah untuk membuang, dipaksa oleh Allah untuk membuang hal-hal yang membahayakan kehidupan ini. Termasuk apa? Makanan yang terlalu banyak makan, minum yang terlalu banyak minum, perbuatan-perbuatan yang merusak tadi yang kami sampaikan. Itu harus kita benar-benar kita buang hal-hal yang tidak penting yang merugikan kita semua ini. Kalau bisa kita membuang, manfaatnya buat kita dan kehidupan ini dan orang lain. Arti yang ketiga,
adalah merasakan. Jadi kita harus bisa merasakan makna puasa ini. Di antaranya apa? Kalau kita bisa membuang hal-hal yang tidak penting, yang dosa, kita pasti akan merasakan apa? Hal-hal yang baik. Merasakan hal-hal yang benar. Merasakan kebaikan. Kalau kita ikut merasakan penderitaan orang lain, makanya ada kewajiban zakat, infak sedekah dalam puasa ini. Dan perlu kami tambahkan, puasa ini Allah memberikan hadiah, di antaranya apa? Semua kebaikan, infak, sedekah, sholat, puasa, dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam puasa itu selama 30 hari, sebulan penuh itu, Allah memberikan lipatan-lipatan pahala. Nah, tadi saya bilang apa? Hadiah, hidangan dari Allah ini. Pada hari biasa di luar puasa pahalanya cuma 1. Di bulan puasa bisa 10 sampai berlipat-lipat ganda pahala-pahala yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa. Ini yang benar-benar harus kita gunakan. Kesempatan di 1 bulan penuh ini. Nah, kalau kita bisa menggunakan ini, beruntunglah kita. Kita harus punya niat, punya tekad yang kuat dan bulat. Mari kita gunakan dalam bulan puasa ini untuk mengambil hadiah ini, hidangan ini. Arti yang keempat, yaitu apa? Tenang. Ya, tenang. Kalau kita rangkai dari 4 kata tadi, dari 4 makna tadi, kalau kita mampu menahan diri, membuang hal-hal yang tidak penting, yang dosa, yang merugikan, maka kita akan merasakan apa? Ketenangan dalam hidup ini. Menahan diri, membuang, merasakan sehingga kita dapat ketenangan. Itu salah satu makna dari takwa. Makanya dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183 yang sering kami sampaikan, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Meraih takwa. Lah, takwa ini maknanya sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. 4 makna tadi itu bagian dari makna takwa. Kalau kita tidak tahu arti 4 tadi, bisa jadi kita tidak maksimal memahami makna takwa itu. Saya ulangi lagi. Jadi seseorang yang menjalankan puasa itu pasti akan merasakan apa? Ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam hidupnya. Karena sudah dilatih selama sebulan untuk menahan diri, untuk membuang hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita bisa merasakan ketenangan. Itulah yang namanya takwa. Salah satu makna takwa. Lanjut, yaitu makna yang kedua dari apa? Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Panas atau membakar. Jadi bulan puasa Ramadan, atau saum Ramadan, itu adalah bulan untuk membakar segala dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, hal-hal yang tercela dalam hidup kita. Itu harus kita bakar dalam bulan puasa ini. Dengan cara apa? Berbuat semaksimal mungkin. Yaitu berbuat apa? Kebaikan, berbuat kebenaran, kemuliaan. Akhlak kita, karakter kita, sifat kita, tabiat kita harus benar-benar kita tuntun. Apa yang menuntun kita? Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul. Hawa nafsu kita, ego kita, tabiat kita yang tadi kami sampaikan, itu harus benar-benar dituntun, dilandasi, diarahkan, patuh, tunduk kepada Al-Quran, hadis, Allah dan Rasul. Nah, di situ nanti kita akan benar-benar apa? Bisa membakar dosa-dosa kita selama sebulan penuh ini.
Inilah makna dari saum Ramadan. Mari kita gunakan sebaik-baiknya sebulan penuh ini untuk mendapatkan apa? Benar-benar mendapatkan manfaat, kegunaan, nilai yang sebesar-besarnya dari puasa Ramadan ini. Sekali lagi, mari kita berniat, kita siapkan, perlu tekad, ya. Kita evaluasi diri kita ini selama sebulan ini. Mari kita meningkatkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan dalam bulan puasa ini agar dosa-dosa kita bisa terbakar selama sebulan penuh ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang disampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang lalu-lalu dan yang sekarang. Semoga Allah selalu merahmati kita dan kita bisa mendapatkan karunia dari Allah yang besar sekali dengan menjalankan puasa Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.